Dengan Risa di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-9 mengenai akuntansi perusahaan jasa. Dalam hal ini yang kita akan bahas adalah pengertian, tahapan, dan jenis transaksinya. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Dalam video kali ini, poin-poin yang akan kita bahas adalah akuntansi dan perusahaan jasa. Yang kedua adalah contoh perusahaan jasa. Yang ketiga adalah karakter perusahaan jasa. Yang keempat adalah tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan yang kelima adalah jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Mengenal akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa sesungguhnya hampir sama dengan akuntansi pada umumnya. Yang membedakan adalah pada ada atau tidaknya pengendalian barang dagang dengan siklus yang pada umumnya. Akuntansi dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa menurut Philip Kotler merupakan perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Selain itu, pada transaksi tersebut tidak ada perpindahan kepemilikan. Sementara menurut William J. Stanton, yang juga merupakan penulis Fundamentals of Marketing, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang tugasnya menjual berbagai jasa, di mana jasa sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dan tidak memiliki wujud yang konkret. Jasa sendiri ditawarkan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan seseorang. Jasa ini dapat dihasilkan menggunakan berbagai benda yang berwujud dan tidak berwujud. Perusahaan jasa sebagai perusahaan yang menjual berbagai produk atau layanan tidak berwujud dengan tujuan utamanya mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa sendiri melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, jasa pendidikan atau kursus seperti kursus bahasa, sekolah, bimbingan belajar. Yang kedua, ada jasa penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang ketiga, ada jasa dan penyedia layanan komunikasi seperti televisi, seluler, radio. Yang keempat, ada jasa perawatan tubuh, misalnya pada layanan spa dan salon. Selanjutnya ada jasa profesi, seperti akuntan, dokter, konsultan keuangan, hingga pada konsultan pajak. Selanjutnya ada jasa travel dan transportasi, seperti misalnya pada penjualan paket perjalanan, bus, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada layanan reparasi atau reparasi dan instalasi, seperti pada reparasi ponsel atau bengkel dan lain sebagainya. Contoh perusahaan jasa di Indonesia sendiri yang terdaftar dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada properti dan real estate, diantaranya Agung Podomoro Land dan Alam Sutra Realty serta Sentul City dan lain sebagainya. Yang kedua ada perusahaan jasa konstruksi dan bangunan, diantaranya ada Adikarya Persero Terbuka, Pembangunan Perumahan Persero Terbuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada infrastruktur, utilitas, dan transportasi, di antaranya perusahaan gas negara Persero, Jasa Marga, Damri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan jasa telekomunikasi, di antaranya Telkom Indonesia Terbuka, Indosat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan jasa transportasi, di antaranya Bluebird, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Ada perusahaan jasa keuangan, di antaranya Bank Bukopin, Bank Jabar Banten, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BUMN, dan bank swasta lainnya. Masih dalam contoh perusahaan jasa lainnya adalah lembaga pembiayaan, diantaranya Buana Finance Terbuka, BFI Finance Indonesia, dan Indomobil Multijasa. Selain itu ada hotel, restoran, dan pariwisata, diantaranya Bayu Buana, Fast Food Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasa kesehatan, diantaranya Mitra Keluarga Karya Sehat, Prodia Widya Husada, dan lain sebagainya. Ada jasa komputer dan sarana lainnya, diantaranya Multipolar Teknologi, dan lain sebagainya.
Dengan banyaknya perusahaan yang menyediakan serta menjual jasa yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan profesi, banyak pula pengelolaan yang harus memenuhi persyaratan umum. Berikut ini adalah karakter dari perusahaan jasa. Setelah membahas banyak pengertian tentang perusahaan jasa di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ini memiliki berbagai karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama, menjual jasa sebagai kegiatan utama. Perusahaan jasa bukanlah perusahaan yang menghasilkan suatu produk, karena kegiatan utamanya adalah menawarkan serta menjual suatu jasa yang ia miliki. Yang kedua, tidak menyediakan produk dan bentuk fisik. Jasa sendiri memiliki bentuk yang intangible, sehingga perusahaan jasa tentunya tidak menjual produk yang dapat dilihat atau disimpan. Yang ketiga, ada hasil tidak dapat disamakan. Nah, untuk perusahaan jasa, hasil dari usaha pada suatu perusahaan jasa juga sangat subjektif. Ia tergantung kepada kepuasan pelanggan, sehingga hasil usahanya tak dapat dipukul rata terhadap semua konsumen. Selanjutnya masih dalam karakter perusahaan jasa. Selanjutnya, tidak ada standar harga yang umum. Nah, kebutuhan pelanggan umumnya akan selalu berbeda-beda tergantung pada keinginan serta keluhan yang ia miliki, sehingga harga jasa kemudian tidak dapat dipatok dan harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan konsumennya. Selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Sama halnya dengan berbagai jenis perusahaan lain, perusahaan jasa juga memerlukan berbagai laporan keuangan. Dalam perancangan laporan keuangan ini kemudian sangat penting pemahaman mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Yang pertama, melakukan analisa transaksi. Selanjutnya, membuat jurnal akuntansi. Selanjutnya adalah postingan transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Lanjut ke pembuatan neraca saldo. Selanjutnya membuat neraca atau jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat neraca lajur, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, membuat jurnal pembalik, dan yang terakhir adalah membuat neraca akhir atau awal periode selanjutnya. Jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan dan karakteristik perusahaan menyebabkan perbedaan pada berbagai transaksi yang ada pada suatu perusahaan jasa. Berikut ini beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah pembelian. Yang kedua adalah pendapatan. Yang selanjutnya adalah pembayaran beban-beban lainnya. Yang keempat adalah penerimaan piutang. Dan terakhir adalah penanaman modal atau investasi. Pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa terdiri sendiri diantaranya pembelian perlengkapan kerja dan peralatan. Kesemuanya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalam hal pelayanan. Selanjutnya, perusahaan jasa juga harus mencatat berbagai transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian. Misalnya pada salon kecantikan, melakukan pembelian berupa hair dryer, gunting, vitamin rambut, dan lain sebagainya. Maka setelah pembelian dilakukan, harus segera mencatatnya dalam pembukuan usaha Anda. Pendapatan ini haruslah dicatat pada daftar pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karenanya kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik kepada pelanggannya. Yang ketiga adalah pembayaran beban dan beban lainnya. Selain membeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan. Contoh seperti beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna.
sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu, dibutuhkan pencatatan untuk perusahaan atau bagi perusahaan. Yang kelima, ada penanaman modal dan investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pada saat setoran modal dari investor serta pemilik, semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak lain atau pihak ketiga. The motivation, honestly, is simplicity, which can lead you to success. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.